Sikdam Hasim Gayo, pria tunanetra ini adalah pendiri Disability Youth Center Indonesia, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Pria yang biasa dipanggil Idam ini sebenarnya lahir dan tumbuh dengan penglihatan normal. Namun sebuah kecelakaan mobil di tahun 2010 lalu telah merenggut indera penglihatan Idam untuk selama-lamanya. Lebih dari setahun, Idam mengalami depresi berat. Bahkan sempat terbetik pula keinginan untuk mengakhiri hidup. Untuknya masih ada cahaya iman dalam diri Idam, sehingga ia bisa kembali bangkit menatap hidup. Kini baginya, menjadi penyandang disabilitas bukanlah sebuah halangan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Buktinya, pada Oktober 2013, Idam diutus oleh pengurus National Coordinator of Young Forces Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam Global Meeting of Young Forces di Nairobi, Kenya, Afrika, bersama dengan peserta para penyandang disabilitas muda lain di seluruh dunia. Ia juga menjadi penyandang disabilitas pertama asal Indonesia yang menerima penghargaan internasional untuk orang-orang muda berprestasi dari Pangeran Edward di Inggris. Bravo Sikdam Hasim Gayo, bravo Indonesia. Ji, tepuk tangan dong Ji, keren banget. Dan Mas Idam percaya, andai saja tidak ada musibah yang kebentur kepalanya itu, prestasi itu pasti tidak akan Iya Pak Ustadz, makanya. Itulah hikmah di balik peristiwa. Masya Ya, Allah. makanya waktu itu kan waktu pidato di Jadi itu pidatonya bahasa Inggris? ya, Semua? Tidak ada bahasa Makassar? enggak ada. Mas Idam? Ngapain? Mas Idam? Ya. How are you today? Asik. I'm fine, thank you Pak Ustadz. Oke. Ya. Oke. Terus? What's your name gitu? What's your name? Oh, my name is Sikdam Hasim From? Gayo. I'm originally from Central Aceh. Where do Aceh. you live? Where do you live? Right now I live in Sawangan, Depok. Oke. Sawangan, Depok. Yes. Ini saya mau nanya. Setiap manusia kan ada cinta. Yes. Ya? Pernah merasakan jatuh cinta? Pernah Pak Ustadz, waktu sebelum kecelakaan, Ya. saya punya teman spesial. Saya sangat Bahasa anak. in love sama dia. Ya. Tapi setelah saya kecelakaan, dia pergi begitu saja tanpa alasan segala macam. Ya itu sih. Ya Makanya- itu manusiawi. Iya. Sekarang masih ada rasa cinta itu. Pasti Pak Ustadz. Tapi selama tidak bisa melihat ini, makan enak aja. Alhamdulillah semuanya normal. Alhamdulillah. Makan oke kan? Oh, Iya. tidak ada kaitan dengan penglihatan Nggak ada. dengan rasa. Enggak ada. Pengecap nggak ada ya? Mas Cuma Idam, mimpi yang beda Pak Ustadz. apa mimpi? Dulu kalau sebelum waktu saya bisa melihat, kalau mimpi itu selalu ada gambarnya. Kalau sekarang misalnya nih mimpi hanya suara. Misalnya let's say nanti malam saya mimpi tentang saya Mas Kino sama Pak Ustadz, Ketemu gitu ya? Oh, hanya suara saja yang keluar. Jadi itu uniknya, itu ya subhanallah jadi saya mimpi juga itu pun gelap. cuma suara saja. Tapi setidaknya Mas Idam sudah merasakan mimpi yang tidak pernah saya rasakan. Pergi ke Inggris, ke Amin, Eropa, amin. segala Insya macam keliling dunia luar biasa. Amin. Ngomongin teknis lagi nih tadi prestasi dan lain-lain. Itu gimana ceritanya bisa sampai dikirim ke luar negeri berpidato di kerajaan Inggris tuh gimana sih? Ya, gimana kok bisa sampai ke mereka tahu ada Mas Idam Iya. yang hebat. Ya jadi ceritanya saya kan seperti janji saya Pak Ustadz. Jadi kan saya ingin waktu itu mengabdikan sisa hidup saya untuk sosial kan. Jadi Ya. kegiatan sosial saya di Jakarta yang selama 1 tahun itu ternyata direkam sama salah satu stafnya kerajaan yang ada di Jakarta. Nah, kan istana Buckingham itu kan punya tradisi Mas. Jadi mereka tuh akan Sebentar loh. Istana Buckingham. Buckingham ya. Bukan, Pak Ustadz tahu? Bukan yang pemain sepak bola. Itu Beckham. Oh, ini iya, iya. Buckingham. Ya, jadi Saya sering nonton filmnya, film kerajaan Richard. Wah. Tapi nggak pernah ke sana. Lanjut. ya jadi Mas pangeran di kerajaan Inggris itu kan mereka tuh punya tradisi, Ya. mereka akan memberikan semacam penghargaan internasional bagi siapapun pemuda di seluruh dunia Punya yang prestasi. melakukan kegiatan sosial Kegiatan sosial. tanpa betul. dipublish, tanpa dibayar. Oh, Makanya waktu itu oke. mereka pikir saya layak nih, makanya mereka berikan. Saya juga nggak tahu kenapa diberikan. Saya kan nggak ngarep seperti itu. Ya. Makanya 2016 waktu Pangeran Philip mau ulang tahun, dia pengen gitu di ulang tahun saya nanti Ada saya- spesial. Saya pengen satu pemuda dari setiap benua datang ke acara saya untuk pidato.
tapi pemudanya harus spesial. Makanya Mas Idam. waktu pidato saya kan nanya ke Pangeran Edwardnya, kenapa milih saya Pangeran? Sedangkan pemuda di dunia kan banyak. Dia bilang, Sikdam, ceritamu itu unik, dia bilang. Uniknya, biasanya orang kalau sudah jatuh, dia jangankan berbagi, menerimanya susah, dia bilang. Iya benar. Tapi apa yang kamu lakukan itu gila, dia bilang. Makanya kamu yang Luar biasa. Coba ya. Mas Idam, mohon maaf. yes. Sampaikan pidatonya itu, sekarang saya mau dengar. Gimana pidatonya waktu di depan pangeran? Sedikit aja, openingnya. Anggaplah saya pangeran. Opening. Anggap saja saya pangeran yang tidak punya kerajaan. Oke. Ya. Oke, Ya. saya berdiri ceritanya. Ya, boleh, oke, boleh. ya. Kan mereka pada ini. Anggap saya pangeran yang tidak punya kerajaan. Okay, dear Royal Highness, 5 years ago, I thought being disability is the worst, and it's worse for me. But today, I thought being a blind person is a grace for me because when I'm blind, I can chase my dream one by one. I don't know, because of my disability, I can make my life become meaningful and useful for the others. Today, I want to say to everybody that if you look me, see my ability rather than my disability. So, and I strongly believe that God will not change my destiny. I have to change with my own. Today, I can prove to the world that persons with disability are very important. Thank you so much. Oke, ladies and gentlemen, applause for Ida from Indonesia. Oke, karena mohon maaf pemirsa, karena kita belum ada teknologi subtitle, silakan diterjemahkan Pak Ustadz. Tadi diceritakan bahwa dulu saya normal, sekarang tidak bisa lagi melihat. Tapi dengan tidak melihat ini saya bisa pidato di sini. Ini terjemahan berdasarkan perasaan saya. Iya. Jadi mungkin boleh diceritain ya. Dikoreksi aja kalau salah. Jadi 5 tahun yang lalu adalah masa terburuk saya, kata Idam. Terus tapi sekarang saya merasa bahwa setelah saya kehilangan penglihatan, justru saya bisa menggapai mimpi saya satu persatu, gitu kan. Udah gitu saya One bisa by one. Jadi saya menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa melihat alias tunanetra ini berguna dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah. Dan apa namanya, saya selalu percaya bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib saya Tanpa sebelum ada alasan. saya merubahnya sendiri meskipun saya tunanetra. Intinya sesulit apapun hidup, kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Ya kan? Merinding saya mendengarnya, luar biasa. Mas Idam, saya hanya ingin sedikit cerita. Amin. Tepat di belakang Mas Idam sekarang, ada 2 orang wanita cantik Yes. yang sedang ngopi-ngopi cantik. Mau dikenalin nggak? Boleh. Kata Mas Idam, boleh Pak Ustadz. Untuk membesarkan jiwa Mas Idam, Al-Quran menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada suatu hamba kecuali pasti mampu memikulnya. Masya Allah. Allah tahu Mas Idam pasti mampu memikul. Dan alhamdulillah bukan cuma memikul tapi mampu berbuat baik orang yang membutuhkan. Banyak orang sempurna tapi hanya minta-minta. Banyak orang sehat, akal cerdas, gelar bertumpuk-tumpuk tapi maling uang rakyat. Alhamdulillah Mas Idam dengan keterbatasan ini Allah angkat derajatnya. Alhamdulillah. Langsung. Ini dia The Massive. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tuh tangan dong. Buat ini Idam dulu dong. Mas Idam katanya nggak bisa lama-lama. Katanya mau ini juga ada kegiatan sosial lagi. Ya. Siap, nggak apa-apa. Terima kasih udah mampir. Mudah-mudahan jangan kapok. Amin, Ngopi di tempat sini, ngopinya nggak sembarang ngopi, ngobrol perihal iman. Amin. Oke? Amin, Mas. Kinos temenin ke sebelah sana ya. Ngopi dulu Pak Ustadz sini. Pamit ya Pak Ustadz nih hidamnya. Kinos anterin dulu hidamnya. Terima kasih Mas Idam. Yuk, Terima jalan kasih. Mas Idam. Saya udah pasang ring nih. Berapa biji? 2017, satu waktu itu. 2016. 2017, 17. setahun setelah itu. Ya. Tiba-tiba saya kena serangan lagi. Ini saya pikir kali kedua saya dikasih kesempatan. Nah di kali kedua ini saya mulai tuh kata kakak saya baca Al-Quran ya Sat ya. Kakak saya bilang gini, Al-Quran itu insya Allah sifat. Saya baca Al-Quran obat.